Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke tanah Eropa, tak lupa membawa buah alpukat. Selamat siang Cik dan Tuan semuanya. Kali ini saya nak bahas tentang profesi advokat. Perkenalkan, saya Rafika Anggraini, NIM 170911 0306 dari mata kuliah Etika Profesi Hukum B dengan dosen pengampu Bapak Samariyadi SHMH. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia. Yang pertama kita lihat hak advokat yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dimulai dari pasal 14 yang menyebutkan bahwa advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara, yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang kepada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 menyebutkan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Pasal 17 menyebutkan bahwa dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 ayat 2 menyebutkan bahwa advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Yang kedua, kita lihat hak advokat yang diatur di dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Di dalam pasal 3 huruf A, menyebutkan bahwa advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Huruf B menyebutkan bahwa advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Huruf C menyebutkan bahwa advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Yang ketiga, kita lihat kewajiban advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Pasal 19 ayat 1 menyebutkan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan, tugas, dan martabat profesinya. Ayat 2 menyebutkan bahwa advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Ayat 3 menyebutkan bahwa advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Pasal 22 ayat 1, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 25 menyebutkan bahwa advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, kita lihat kewajiban advokat yang diatur di dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Yang A, advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. Yang B, advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. Yang C, advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Yang D, advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat atau dikenal dengan istilah officium nobile. Yang E, advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai hak dan kewajiban advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia. Buah cempedak di dalam pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya Rafika masih belajar, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.